Diabetes is a major health issue that has reached alarming levels. In 2019, nearly 500 million people are living with diabetes worldwide. This number is projected to reach 700 million by 2045. People with diabetes, even when well managed, are at high risk of serious influenza complications, hospitalization, and sometimes even a retrospective USA study, including more than 50,000 adults with type 2 diabetes and more than 100,000 people without diabetes, assessed the impact of influenza on daily life by using wearable devices and on health by using medical claims during the 2016-2017 influenza season. Claims data in 1,086 people with diabetes who had influenza showed that during influenza infection compared to baseline, they experienced 74% more abnormal glycemic events. Their rates of pneumonia were multiplied by 7.4-fold, and their rates of ischemic heart disease by 1.6-fold. Whilst in a sub-cohort of 310 people with wearable devices showed that their daily activities were also impacted, with in total 10,000 fewer steps surrounding the influenza events. Influenza vaccination is the most effective way to prevent influenza. A retrospective cohort study conducted in England over a 7-year period in 124,503 adults with type 2 diabetes showed that influenza vaccination was associated with statistically significant reductions in hospital admission rates by 30% for stroke, 22% for heart failure, 15% for pneumonia and influenza, and a positive trend of 19% reduction, although not statistically significant for acute myocardial infarction during the influenza season. Do take influenza seriously. Selamat siang Bapak Ibu Dokter, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara launching konsensus pedoman vaksinasi influenza pada pasien diabetes hari ini hari Kamis 10 Agustus 2023 yang merupakan kolaborasi antara Satgas Imunisasi Dewasa PB PABDI, PP Perkeni, dan juga Indonesia Influenza Foundation. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter sekalian yang berkenan meluangkan waktu di hari ini untuk belajar bersama-sama. Acara webinar siang hari ini akan dalam bentuk talk show dan webinar ini merupakan webinar interaktif sehingga diharapkan dapat menjadi wadah diskusi bagi dokter sekalian. Kami mengharapkan partisipasi aktif Bapak Ibu dokter dengan memberikan pertanyaan kepada fasilitator untuk berdiskusi melalui platform Pigeonhole dan linknya akan disiapkan melalui chatbox Zoom. Dan pada akhir acara nanti, mohon agar dapat mengisi survei form untuk evaluasi perbaikan acara kami ke depannya. Baik, untuk memberikan opening remarks, kami izin mengundang Dr. Sali Amanasution, spesialis penyakit dalam Vinasim sebagai Ketua Umum PB PABDI. Silakan Dr. Sali. Selamat siang, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Dokter. Ya, oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para hadirin sekalian, sejawat sekalian yang mengikuti acara ini, dan tentu saja yang saya hormati para kontributor yang sudah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa launching konsensus pedoman vaksinasi influenza pada pasien diabetes. Pada kesempatan yang baik ini saya khusus mengucapkan terima kasih nih kepada para narasumber yang juga saya yakin merupakan para kontributor dari pedoman ini, kepada Profesor Dr. Sisi Kartasasmita, spesialis anak konsultan, kepada Profesor Dr. Ketut Swastika yang juga sebagai Ketua Perkeni, dan kepada Profesor Dr. Samsu Rijal Jauzi, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi dari Satgas Imunisasi, dan kepada moderator hari ini yang juga sebagai Ketua Satgas Imunisasi Dewasa dari PB PABDI, yaitu Dr. Sukamto. Alhamdulillah para sejawat sekalian, hari ini kita akan launching
pedoman konsensus untuk vaksinasi influenza pada pasien diabetes. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, karena pedoman ini akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, sejawat sekalian yang melayani pasien-pasien, tidak hanya pasien diabetes, tapi juga melayani vaksinasi, dan yang saya yakin hari ini sudah hadir di webinar ini. Dan dengan adanya pedoman ini, kami berharap kita semua bisa mendapatkan panduan yang sama dan panduan yang jelas rekomendasinya, sehingga pasien-pasien kita bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Sekali lagi selamat kepada para penyusun konsensus vaksinasi influenza pada pasien diabetes ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Indonesian Influenza Foundation, kepada Perkeni, ada Prof. Swastika di sini, dan kepada Satgas Imunisasi Dewasa PB PABDI yang saya banggakan. Selamat mengikuti acara webinar ini, karena ini acara interaktif ya, jadi saya kira akan banyak sekali diskusi nanti dari para peserta. Selamat mengikuti webinar dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, Dr. Sali. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya sesi hari ini kami izin mengundang Dr. Sukamto Kusnus, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, untuk memimpin jalannya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sejawat, kita tahu bahwa influenza itu ada. Di Indonesia, influenza seringkali dianggap sebagai penyakit yang ringan-ringan saja dan sering disamakan dengan common cold. Bahkan oleh para dokter sendiri, karena jarang dilakukan diagnosis secara rutin. Padahal sesungguhnya ada konsekuensi dari influenza yang lebih serius. Total 4 juta kasus influenza terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dan mengakibatkan hampir 200.000 rawat inap terkait dengan influenza. Pada populasi dengan penyakit kronis seperti misalnya diabetes mellitus, maka gejala influenza akan cenderung lebih berat dan berdampak pada peningkatan komplikasi diabetes itu sendiri. Hari ini kita patut berbangga sudah berkumpul para pakar di bidangnya masing-masing yang akan membahas, mengupas tuntas tentang influenza, vaksinasi, dan tentu saja apa sih hubungannya dengan diabetes mellitus, dan kemudian apakah ada keuntungan kalau kita melakukan vaksinasi. Untuk itu telah disusun konsensus bersama tak kurang dari 17 ahli dari Satgas Imunisasi Dewasa, dari Perkeni, dan dari Indonesia Influenza Foundation yang telah menyusun, dan kita akan membahas itu di sini. Kami tidak perlu perkenalkan 3 pakar guru-guru kita. Yang pertama adalah Prof. Sisi. Selamat siang Prof. Sisi. Selamat siang. Prof. Ketut Swastika. Selamat siang Prof. Ketut. Selamat siang Dr. Kamto. Prof. Samsu, selamat siang. Selamat siang. Baik, teman-teman sekalian, kita tahu Prof. Samsu adalah penasihat Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Prof. Swas, seperti apa disampaikan oleh Dr. Sali tadi, adalah saat ini Ketua Umum PP Perkeni, dan Prof. Sisi sebagai Ketua dari Indonesian Influenza Foundation yang sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan memulai presentasi interaktif yang mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa menjadi lebih jelas implementasi dalam keseharian praktik kita. Pertama, kita ingin membahas tentang influenza, etiologi, gejala, diagnosis, dan epidemiologi. Kali ini barangkali Prof. Sisi lebih tepat untuk menjawab. Bagaimana tanggapan Prof. Sisi untuk pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan di Indonesia terhadap influenza, Prof? Ya.
Terima kasih, Dr. Sukamto. Teman-teman sejawat sekalian, seperti kita tahu bahwa mungkin di antara kita juga menganggap flu atau influenza adalah penyakit yang ringan-ringan saja sehari-hari. Padahal memang kita tidak pernah memeriksa lab sehingga kita nggak tahu ya apa itu influenza enggak. Memang tidak bisa dibedakan dengan selesma untuk yang ringan. Namun tidak selalu ringan, kadang-kadang berat sampai terjadi pneumonia misalnya ya. Kemudian juga batuk yang berkepanjangan. Nah, kalau kita lihat sehari-hari yang kita anggap flu itu mungkin selesma saja, selesma biasa atau common cold tadi ya. Kadang-kadang demam, kadang-kadang kalau flu itu demamnya biasanya cukup tinggi, lama, batuk pileknya berat, dan biasanya kita selalu ketemu orang-orang yang mungkin aduh saya kena flu berat sampai nggak bisa bangun, badan pegel. Nah itu semua yang disebut bedanya selesma dengan influenza ya. Yang disebut upper respiratory tract infection atau ISPA itu mungkin banyak virus penyebabnya, tapi kalau influenza yang kita maksud di sini penyebabnya hanyalah virus influenza saja. Ya, jadi jangan menganggap remeh, karena itu kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya sebagai dokter, sebagai nakes. Prof, sering ada pertanyaan, influenza hanya ada di negara 4 musim, sementara di Indonesia sendiri bagaimana, Prof? Ya, memang itu mungkin anggapan yang salah. Di negara 4 musim itu mereka banyak melakukan penelitian, melakukan laporan, bisa menemukan influenza karena mereka periksa semuanya. Kalau di kita itu karena tidak bisa diperiksa, kita kirim ke lab, periksa influenza itu tidak bisa, hanya waktu penelitian. Dan hasil penelitian menunjukkan di kita itu influenza itu bukan hanya musiman, tapi sepanjang tahun ada, meskipun puncak-puncaknya ada di musim hujan misalnya ya. Jadi kita jangan menganggap remeh lah, jangan menganggap itu tidak ada, karena memang penelitiannya yang tidak ada, pemeriksaan yang tidak dilakukan. Kalau di luar itu, di tempat praktek dokter bisa dilakukan dengan yang langsung di dalam pemeriksaan yang bisa dilakukan yang cepat ya, dengan pemeriksaan cepat ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan tetap banyak di kita dan adanya sepanjang tahun. Baik, Prof. Jadi sepanjang tahun ya, kalau di negara musim biasanya musim dingin ya, Prof ya? Ya, biasanya menjelang musim dingin. Lalu strainnya sendiri, Prof, apakah sama dengan yang ada di dunia atau ada spesifikasi tertentu? Ya, jadi kalau kita lihat influenza virus itu ada 4 A, B, C, D, tapi yang kita menjadi masalah untuk kita adalah yang A dan B. Kita lihat di sini di dalam gambar ini ada influenza A, influenza B, influenza C ya. Yang A itu ada macam-macam sampai bisa ada 16 tergantung dari H-nya dan N-nya. Tapi yang paling banyak itu H1N1, 3N2. Yang influenza B di kita juga ada, seperti hasil penelitian kami di Bandung yang sebelah kanan itu ada influenza B, ada 2 macam lineage atau keluarga, yaitu yang A dan B. Kadang-kadang ada A, kadang-kadang ada B, kadang-kadang ada A dan B itu selalu ada. Kadang-kadang B-nya itu bisa yang Yamagata, bisa yang Victoria. Kalau A bisa H3N2 atau H1N1 ya. Itu selalu ada selama musim ini, dan ternyata ya sirkulasi dari virus influenza itu berubah-ubah karena dia bisa bermutasi. Ingat seperti COVID, mungkin udah pada pintar, kalau COVID bermutasi maka akan dia menjadi penyakit yang mungkin lebih berat ataupun penyakit yang lebih ringan, tergantung. Influenza gitu juga bisa bermutasi. Setiap tahun dia itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh WHO dari 142 negara, dan Indonesia itu salah satu kontributornya, dan biasanya sama ya di seluruh dunia untuk satu musim tertentu. Baik, terima kasih. Untuk sementara kita akan pindah ke proswas, diabetes dan influenza. Menarik, Prof, kalau kita membahas influenza dan bagaimana risiko komplikasi yang lebih berat pada populasi berisiko. Mohon tanggapan proswas sebagai pakar endokrin. Ya, baik Dr. Kamto, saya kira ini pertanyaan penting buat kita semua. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu tentang masalah diabetes di Indonesia. Jadi yang pertama adalah jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kita melihat angka-angka mungkin sangat ini bukan persoalan yang ringan tetapi persoalan yang serius. Karena kita mempunyai hampir 20 juta penduduk dewasa dengan diabetes.
Dan bisa dibayangkan ini mungkin 4-5 kali dari penduduk Singapura secara keseluruhan. Dan ini nomor 5. Yang kedua masalahnya adalah bahwa mereka yang dengan diabetes lebih dari 80% dia tidak menyadarinya. Nah, kemudian yang menyadarinya berobat itu lebih dari 70% tidak terkendali. Jadi dari data-data ini kita bisa membayangkan persoalan yang berat pada pasien-pasien kita diabetes adalah komplikasinya menjadi amat tinggi, baik makro maupun mikrovaskuler, termasuk juga komplikasi yang lain, diantaranya adalah infeksi. Nah, oleh karena demikian saya kira memang penting sekali memahami persoalan ini dan harus mendapat perhatian pada pasien-pasien diabetes kita. Baik, menarik ya Prof. Terkait infeksi sendiri, sebetulnya apa yang terjadi pada pasien diabetes mellitus, Prof? Sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi yang berat. Ya, saya kira juga ini penting memahami bahwa memang pada pasien diabetes, persoalannya tidak hanya gula darah yang meningkat, jadi masalah-masalah metabolik, tetapi pada pasien-pasien diabetes sering sekali ada masalah kelainan imunologis, jadi respon imun. Kalau secara garis besar, saya mungkin tidak akan detail sekali, teman-teman sejawat sekalian sudah sering mempelajari tentang bagaimana orang diabetes memberikan respon imun yang kurang baik. Di antaranya baik dia adaptif maupun dia innate misalnya, dan secara keseluruhan itu memberikan respon terhadap infeksi. Infeksi tidak hanya bakteri tetapi juga infeksi virus misalnya, di antaranya salah satu influenza, dan kita mempunyai pengalaman yang buruk pada saat ada infeksi COVID misalnya, saya kira. Baik. Lalu jika tadi Prof sudah menyebut influenza, nah kalau dikaitkan dengan influenza sendiri Prof, sebetulnya bagaimana risiko beban penyakit yang diderita pasien diabetes mellitus jika dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes mellitus? Apakah ada data, Prof? Ya, saya kira data banyak sekali, walaupun mungkin sebagian besar datang dari luar, tetapi saya kira ini bisa diadop perihal tentang risiko yang dihadapi oleh pasien-pasien high risk seperti diabetes jika dia mendapatkan infeksi, salah satu diantaranya influenza. Nah, saya kira kita sudah sering mendengar tadi Prof. Sisi juga sudah menyampaikan bahwa influenza bukan masalah infeksi virus saluran napas, tetapi dia juga memberikan dampak yang luas. Jadi baik itu kardiovaskuler, penyakit yang lain. Nah, di satu sisi orang-orang diabetes, dia sendiri sudah rentan terjadinya gangguan kardiovaskuler, masuk rumah sakit karena berbagai macam komorbiditas. Nah, kalau mereka ini mendapatkan infeksi influenza lagi, maka risiko-risiko ini akan menjadi tambah tinggi. Di antaranya kita bisa baca dalam slide ini misalnya, adalah bahwa 36 kali misalnya lebih sering dirawat inap dibandingkan non-diabetes, 4 kali lebih tinggi untuk ICU, 4 kali lebih tinggi pada mendapatkan pneumonia, kematiannya juga 6 kali. Jadi kalau kita hitung-hitung secara keseluruhan, maka influenza saja pada pasien diabetes dia akan tidak saja menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, tetapi pembiayaan akan menjadi berlipat ganda. Saya kira mungkin itu yang bisa dijelaskan. Baik. Dan ya ini mungkin bisa saya teruskan sedikit ya Dr. Kamto ya. Monggo, Bro. Jadi data ini saya kira sangat baik. Kita masih teringat lagi tentang COVID. Jadi COVID selalu pada saat awal karena memang suatu penyakit baru sangat interest, kita melihat di sana pada infeksi virus juga penyakit-penyakit atau komorbiditas yang sering sekali ditemukan pada penyakit virus, misalnya diantaranya adalah hipertensi, diabetes, obesitas, dan juga kardiovaskuler. Hal yang sama rupanya juga terjadi pada infeksi influenza. Jadi komorbiditas yang paling sering ditemukan adalah diantaranya adalah hipertensi, gangguan metabolik dalam hal ini diabetes, kemudian kardiovaskuler dan obesitas. Saya kira mungkin sangat mirip Dr. Kamto ya. Baik, menarik sekali ya Prof. Tadi orang sering mengasosiasikan diabetes mellitus itu atau pada orang dewasa itu tipe 2. Lalu bagaimana dengan tipe 1, Prof? Ya, secara konsep sebenarnya ini sama karena memang diabetes
tipe 1 dengan tipe 2 sebenarnya emang sama-sama ada gangguan metabolisme. Walaupun nanti kita sedikit berbeda dalam hal komplikasi, jadi mudahnya jatuh ke komplikasi misalnya kalau DM tipe 1 sering cenderung ke mikrovaskuler karena dia yang paling menonjol adalah hiperglikemianya, sedangkan tipe 2 dia lebih kompleks. Dia sering sekali jatuh tidak hanya hiperglikemia karena ada faktor risiko lain kardiovaskuler. Tetapi kalau kita melihat dari aspek infeksi influenza, keduanya akan memberikan risiko yang sama tingginya, sama buruknya, dan juga memberikan luaran yang sama jeleknya juga. Saya kira mungkin ya. Menarik sekali. Tadi Prof. Suas sampaikan bahwa setelah terjadi mikroangiopati, makroangiopati, dan seterusnya membuat pasien diabetes mellitus menjadi rentan. Lalu kalau terjadi infeksi influenza, apakah ini kemudian justru memperberat atau menjadikan makin rentan, Prof? Misalnya komplikasi terhadap makroangiopati atau mikroangiopati. Jadi kelihatannya seolah-olah kita putus asa, ya sudah kalau DM yang sudah makroangiopati, mikroangiopati itu bisa kita cegah. Nah, bisa nggak sebetulnya dicegah supaya tidak influenza, supaya tidak mengkontribusi kelainannya? Ada nggak datanya, Prof? Ya, saya kira gambaran ini yang di slide ini saya kira data yang sangat baik untuk melihat bahwa kalau tadi kita kan bicara antara diabetes non-diabetes. Jadi orang diabetes mudah kena infeksi, kemudian luarannya lebih buruk. Tetapi bagaimana kalau orang diabetes, sesama diabetes, satu kena infeksi, yang satunya kelompok tidak kena infeksi. Ternyata walaupun, nah ini gambaran mencerminkan, ini dihitung yang namanya Diabetes Complication Severity Index. Jadi di sana dilihat kardiovaskuler, luaran kardiovaskuler, mikrovaskulernya, retinopati, nefropati misalnya, dan beberapa termasuk PAD juga. Nah ini kalau kita melihat di sini, memang kesannya karena sama-sama diabetes ya, kesannya dia hanya sedikit sekali meningkatkan kejadian-kejadian makro maupun mikrovaskuler. Jadi seolah-olah kalau statistik tidak bermakna, tetapi kalau melihat persentase peningkatan dari mereka-mereka yang mendapatkan infeksi influenza, ini sangat signifikan dilihat dari clinical aspeknya. Jadi orang bagaimanapun menambah kejadian kardiovaskuler, menambah mikrovaskuler, ini sangat bermakna bagi mereka-mereka dengan diabetes saya kira. Ya, kalau boleh saya garis bawahi, influenza itu bisa memperburuk ya, Bro, ya? Betul sekali. Komplikasi. Jadi kalau sudah komplikasi akan lebih berat terkena influenza, tapi influenza sendiri pada pasien diabetes mellitus akan menambah berat komplikasinya ya, Prof. Ya, betul sekali. Baik. Ya. Sebelum ke Prof. Samsu, saya kembali ke Prof. Sisi. Melihat beban yang sangat serius sehubungan dengan DM tadi yang sampaikan Prof. Suas ya, dari influenza, sebetulnya upaya apa, Prof, yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal ini? Ya. Terima kasih. Seperti penyakit-penyakit yang ditularkan melalui udara pernafasan ya, seperti COVID, itu bisa kita adapt atau kita bisa lakukan yang sama untuk influenza. Karena dengan waktu itu berapa, 6 atau 3 ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjadi kerumunan, membantu mobilitas, ini semua dapat diterapkan untuk mencegah influenza. Dan ternyata selama COVID itu di negara-negara yang melakukan penelitian, prevalensi influenza itu menurun bersama-sama dengan COVID. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi hidup sehat ya, apalagi cuci tangan itu penting. Ya masker mungkin seperlunya saja kalau memang kita lagi sakit ya, sekarang yang sakit yang harus pakai masker. Kemudian yang sekarang bisa kita lakukan dan kita ingin sampaikan adalah mengenai vaksinasi influenza. Vaksinasi influenza sudah kita tahu sudah lama ada ya di dunia ini. Vaksin influenza sudah banyak ada dan sudah dipakai di berbagai negara dengan hasil yang sangat baik dan dengan efek KIPI yang rendah ya, sehingga untuk selanjutnya mungkin marilah kita bersama-sama memberikan edukasi untuk kita sendiri dan untuk masyarakat betapa pentingnya kita memberikan vaksinasi seperti juga kepada penyakit infeksi
yang lain. Ya, jadi vaksinasi influenza sudah tersedia dan itu bisa dilakukan oleh usia 6 bulan ke atas sampai dewasa, sampai lansia. Mungkin itu. Baik, jadi influenza itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah, sekarang saya kembali ke Proswas. Kalau tadi Proswas sampaikan bahwa ada gangguan sistem imun pada pasien DM. Nah, bagaimana jika pasien DM setelah divaksinasi? Jangan-jangan nggak efektif, Prof? Ya. Ini pertanyaan, ini menjadi pertanyaan yang sering dipikirkan oleh teman-teman sejawat kita, para dokter. Jadi di satu sisi kita bicara bahwa diabetes kemungkinan ada gangguan respon imun baik innate maupun adaptif. Ya, tetapi di satu sisi studi-studi menunjukkan kalau sekedar untuk tubuh kita membuat antibodi terhadap vaksinasi influenza misalnya. Jadi kalau kita berbicara tentang serokonversi atau seroproteksi, ternyata di dalam studi-studi boleh dikatakan tidak ada perbedaan bermakna antara diabetes dan non-diabetes. Jadi orang-orang diabetes masih tetap memberikan respon imun antibodi yang memadai yang digunakan untuk melawan infeksi yang divaksinasi. Di antaranya adalah studi-studi tentang vaksinasi influenza. Jadi sudah dihitung antibodi yang muncul itu cukup memadai untuk melawan infeksi influenza. Jadi jangan khawatir bahwa pada pasien-pasien diabetes tidak mampu membuat antibodi. Saya kira ini gambaran ini juga penting sekali pada saat kita ada pengalaman COVID ya. Jadi COVID kita pada pasien-pasien awalnya emang takut, jadi nanti kalau tinggi gulanya, respon imunnya tidak bagus dan sebagainya. Tetapi suatu kenyataan di dalam perjalanannya akhirnya kita vaksin saja semua orang pasien-pasien diabetes. Jadi saya kira imunitasnya tetap baik. Saya kira mungkin. Baik, terima kasih Prof. Swas. Beralih ke Prof. Samsu, Prof. Sangat menarik melihat respon yang sama atau sebanding antara pasien dewasa dan pasien sehat. Tadi Prof. Swas juga sudah sampaikan pada pasien diabetes mellitus. Nah, jika kemudian pasien diabetes mellitus memiliki kondisi komorbid lainnya, apa boleh melakukan vaksinasi, Prof? Jadi kita tahu bahwa pasien DM ada hipertensi juga, pernah serangan jantung, mungkin juga stroke. Monggo, Prof. Ya, dengan adanya tambahan penyakit itu, sebenarnya risiko dia untuk terkena influenza menjadi lebih tinggi, dan kalau juga terkena influenza kemungkinan terjadinya komplikasi jadi lebih berat. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Sangat boleh dan sangat dianjurkan untuk mendapat vaksinasi influenza meskipun dia ada diabetes, ada hipertensi, biasanya juga kadang ada penyakit jantung koroner secara bersamaan, itu tidak merupakan halangan untuk mendapat vaksinasi influenza. Jadi semua komorbid seperti yang tertera di slide ini semua boleh ya, Prof ya? Ya, jadi ini sebenarnya kita boleh katakan berbangga ya. Kali ini Perkeni memulai pedoman untuk influenza pada pasien diabetes mellitus. Karena kalau kita lihat komorbid yang diperlukan untuk vaksinasi influenza ini banyak sekali. Ada penyakit jantung kronik, ada penyakit paru kronik. Mudah-mudahan teman-teman jantung, paru, gagal ginjal dan sebagainya juga nanti akan membuat semacam konsensus dan panduan seperti ini sehingga mereka-mereka yang memerlukannya itu semua akan mendapat. Jadi mudah-mudahan ini langkah pertama Perkeni ini akan diikuti oleh teman-teman profesi yang lain. Baik, terima kasih. Satu lagi Prof, kalau tadi penyakit kronik, komorbid, bagaimana dengan yang menggunakan imunosupresan, Prof? Ya, kita tahu bahwa imunosupresan mungkin akan menurunkan respon untuk pembentukan antibodi. Tetapi itu akan tergantung pada jenis imunosupresannya dan dosisnya. Misalnya steroid yang dosis tinggi, mungkin lebih dari 20 mg mungkin akan mempengaruhi. Tetapi kalau steroid yang dosis rendah, apalagi tidak lama, itu mencukupi untuk terjadinya antibodi. Sehingga persoalannya adalah pada pemberian vaksin influenza ini tinggal kita mengatur waktunya.
Jadi bukan tidak boleh diberikan pada orang yang dapat imunosupresan, tetapi kita cari waktu yang tepat sehingga pemberian vaksin influenza tersebut masih tetap dapat membentuk antibodi yang baik karena waktunya itu sudah kita perhitungkan pada waktu di mana imunosupresannya tidak berpengaruh terlalu besar. Barangkali Prof ada data yang menunjukkan manfaat vaksinasi influenza pada pasien diabetes mellitus, Prof. Ya, saya rasa banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan ini misalnya salah satu pada pasien-pasien diabetes umur 18 sampai 64 tahun, kita lihat bahwa baik kemungkinan untuk masuk rumah sakit, baik untuk angka kematian, ternyata memberi perlindungan. Vaksin influenza ini memberi perlindungan yang cukup nyata sehingga sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan perlindungan ini untuk pasien-pasien diabetes mellitus kita. Jadi kalau dilihat di sini kelihatannya sangat bermanfaat ya Prof ya, bahkan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut terhadap komorbid yang ada gitu Prof ya. Betul sekali. Lalu manfaatnya jika pasien DM sudah memiliki riwayat kejadian kardiovaskular gimana Prof secara spesifik? Ya, jadi manfaat vaksin influenza pada pasien-pasien diabetes ini tadi oleh Prof Swastika sudah panjang lebar dijelaskan. Tetapi ternyata dia juga bermanfaat entah untuk stroke, entah untuk penyakit jantung. Di sini misalnya untuk stroke itu menurun sampai 30%, sedangkan kemungkinan untuk rawat inap itu menurun 22%, sedangkan untuk rawat inap karena adanya penyakit jantung itu juga bisa diturunkan 19%. Jadi angka-angka ini cukup mengesankan kita dan sudah tentu kita berupaya agar pasien-pasien kita jangan sampai masuk ke situ, dan di samping itu jangan lupa juga mengurangi biaya untuk perawatan rumah sakit maupun yang lainnya. Nah, yang kemudian juga jadi pertanyaan teman-teman, waktu yang tepat Prof. Kapan waktu yang tepat vaksinasi influenza bisa diberikan sebagai bagian dari perawatan di rumah sakit setelah episode infak miokard sebagai salah satu contoh misalnya Prof? Ya, sebenarnya vaksin influenza tadi sudah dijelaskan juga bahwa indikasinya itu cukup luas pada berbagai penyakit kronik dan sebenarnya amat sedikit, boleh dikatakan hanya alergi berat yang bisa menimbulkan ancaman jiwa, misalnya shock anafilaktik terhadap vaksin atau komponen vaksinnya. Mungkin juga ada beberapa orang yang alergi telur, bisa mengalami alergi karena pemberian vaksin influenza ini. Tetapi pengalaman kita, saya rasa Dr. Sukamto juga sering melakukan pada orang-orang yang alergi telur dengan pengawasan yang cukup baik di Rumah Sakit Cipto bisa kita berikan dengan aman. Jadi sebenarnya, jadi kalau ada riwayat telur lebih baik dirujuk ke rumah sakit sehingga bisa diberikan juga dan dengan pengawasan yang ketat bisa kita berikan. Nah, kita lihat di sini yang paling penting sebenarnya adalah waktu. Kita ingin secepatnya memberikan supaya ada perlindungan, tetapi tentu keadaan pasien sestabil mungkin. Misalnya saja seorang penderita diabetes mellitus mengalami miokard infark. Kapan sih kita berikan vaksin influenzanya? Apa pada waktu hari pertama sudah diberikan ataukah kita tunggu? Di sini ada satu penelitian, saya rasa di Inggris dilakukan. Ternyata pada 72 jam itu sudah bisa kita berikan dan sebaiknya sudah bisa diberikan. Karena lewat dari 72 jam mungkin dia sudah bisa pindah ke ruang lain atau pulang, sehingga dia berisiko untuk terkena infeksi influenza. Sebaliknya barangkali kalau di bawah 72 jam kita juga harus hati-hati, mungkin masih ada aritmi dan sebagainya, sehingga kalau terjadi apa-apa nanti yang disalahkan vaksinasi influenzanya. Jadi sebenarnya
keadaan tenang itu sudah waktunya untuk memberikan. Iya, di samping barangkali juga mencegah infeksi nosokomial ya, jangan sampai infak miokardnya stabil, terkena influenza di rumah sakit ya Prof ya. Ya. Baik, terima kasih Prof Samsu. Saya akan beralih ke Prof Swas mengenai cost dan benefitnya Prof. Menanggapi lonjakan biaya kesehatan yang tadi sempat dibahas Prof, apakah ada data terkait manfaat meningkatkan cakupan vaksinasi dalam menurunkan biaya kesehatan? Dalam hal ini pasien diabetes mellitus. Monggo Prof. Ya, saya kira ini pertanyaan yang amat menarik dan selalu disampaikan oleh terutama stakeholder kita ya. Jadi pemerintah yang menanggung atau masyarakat yang menanggung vaksinasi itu sendiri, kemudian pasti bertanya ini vaksinasi ini menguntungkan dari aspek cost apa tidak. Ini pertanyaan penting buat kita. Nah, ternyata di dalam beberapa studi-studi tentang cost benefit atau cost effectiveness, ternyata memang kalau kita melihat data-data tadi, kita bisa membayangkan bahwa mereka-mereka yang diabetes tanpa vaksinasi, dia akan kemungkinan luaran baik itu masuk rumah sakit, kemudian masuk rumah sakit karena pneumonia, masuk rumah sakit karena gagal jantung misalnya, itu jelas lebih banyak dibandingkan dengan mereka-mereka yang sudah divaksinasi. Nah, dari beberapa studi ini ternyata cost yang dikeluarkan akibat komplikasi yang terjadi tersebut itu jauh lebih tinggi. Dan kemudian ada suatu studi yang sangat menarik dari kalau tidak salah dari Turki itu ya, oleh Akin. Jadi dia menggambarkan suatu studi yang sifatnya prediktif. Jadi pada saat sekarang ini ada sekelompok berapa persen, cuman 10% apa itu penduduknya yang divaksinasi, terus angka kejadian cost untuk membeli atau membiayai vaksinasi, kemudian cost yang dikeluarkan untuk outcome mereka-mereka yang tanpa komplikasi kemudian dihitung semua, dan kemudian ini diprediksikan jika 20% divaksinasi, 30%, 40 sampai 70% divaksinasi dari penduduk, maka ternyata setiap kali peningkatan jumlah populasi yang divaksin itu akan mengirit pembiayaan, terutama pembiayaan yang dikeluarkan akibat komplikasi. Jadi lagi sekali saya ingin menekankan bahwa ternyata vaksinasi influenza ini masih cost benefit dan cost effectiveness pada pasien-pasien dengan diabetes. Pak Hamtam, Prof. Swastika mengambil contoh Taiwan dan Turki. Kalau nggak salah, Prof. Sisi, kita di Indonesia juga punya angka penghematan untuk vaksin influenza. Mungkin Prof. Sisi masih ingat? Oh ya Prof, yang kita kerjasama. Jadi kami juga melakukan penelitian dipublikasikan oleh Dr. Kosen. Jadi kita melakukan tahun 2017, dihitung orang-orang atau pasien-pasien dari anak dan dewasa yang kena upper respiratory tract infection dan lower respiratory tract infection, pakai mathematical model berapa persen yang disebabkan kalau influenza. Ternyata waktu dihitung-hitung, kalau tidak dilakukan vaksinasi, memang kebanyakan tidak divaksinasi ya pasien-pasien waktu itu, ternyata mencapai 100 miliar lebih ya Prof, kalau kita tidak melakukan vaksinasi dan membiarkan masyarakat kita sakit dalam satu hampir tahun. 800 miliar. Ya. Besar sekali memang ya pada waktu itu. Karena kalau kita lihat dengan harga vaksin yang hanya 200.000 rupiah, mungkin itu untuk pemerintah kita akan sangat baik sekali kalau dilakukan program imunisasi seperti vaksin-vaksin yang lain. Baik, mungkin terima itu, kasih. Ya. Ini menambah keyakinannya Prof ya. Prof, kali ini saya ke Prof Swas karena banyak teman-teman yang bertanya sebetulnya seperti apa sih pemberian vaksin pada pasien diabetes mellitus. Jadi tadi sampaikan dalam keadaan stabil, tetapi sebetulnya seperti apa detailnya Prof. Jadi kelihatannya kan kita berharap setelah ini teman-teman dengan hakul yakin itu kalau ketemu pasien diabetes mellitus itu sudah ada di benaknya ini edukasi tentang vaksin dan dilakukan vaksinasi. Monggo Prof. Iya.
Saya kira secara prinsip, secara umum boleh dikatakan semua pasien-pasien diabetes yang rawat jalan, saya kira itu semua boleh divaksin langsung. Kecuali nanti beberapa keadaan kegawatan yang harus masuk rumah sakit, misalnya dalam keadaan anggaplah kegawatan diabetes seperti KAD, hiperosmolar, atau dengan komplikasi-komplikasi akut seperti tadi disampaikan oleh Prof. Samsu, ada infak misalnya, kita nunggu sebentar 3 hari kita juga sudah bisa vaksin. Jadi pada hakikatnya semua pasien rawat jalan itu semua bisa divaksin. Nah, bagaimana tentang diabetes yang kecil dengan yang dewasa misalnya itu Prof. Sisi bisa menambahkan yang kecil ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Ya baik itu diabetes tipe 1, tipe 2, sekarang ada tipe 1 pada orang dewasa, tipe 2 pada anak-anak itu ada semua ya. Jadi saya kira tidak ada perbedaan, sebenarnya dari relatif muda pun bisa divaksin, tapi nanti mungkin Prof. Sisi mohon disampaikan usia-usia yang paling baik untuk divaksin. Monggo Prof. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi memang vaksinasi influenza untuk anak itu bisa dimulai umur 6 bulan. Begitu dia 6 bulan, diindikasikan atau direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksin yang tersedia di kita itu di Indonesia ada yang inactivated, berarti dia itu bukan vaksin yang hidup. Kalau vaksin hidup di luar itu ada, tapi disemprotkan di hidung untuk anak-anak itu yang dipakai di luar. Nah kita di sini yang inactivated itu sangat aman ya. Kemudian kapan bisa diberikannya? Diberikannya pada sesudah 6 bulan itu pada keadaan bayi sehat, anak sehat tentunya. Dan kalau usianya di bawah 9 tahun harus untuk primer, untuk pemberian yang dasar itu harus 2 kali ya dengan jarak 4 minggu. Karena apa? Karena kalau diberikan hanya 1 kali menurut penelitian nanti ke depannya itu kadar antibodi yang dihasilkannya itu tidak mencapai setinggi kalau 2 kali diberikan sampai umur 8 tahun. 9 tahun ke atas cukup 1 kali setiap tahun. Kenapa setiap tahun? Karena memang terjadi mutasi tadi. Jadi sirkulasi dari virusnya itu berubah ya, sehingga vaksin itu oleh WHO selalu disesuaikan. Setiap pabrik itu akan dapat mengambil gambar atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO itu. Jadi isinya dari setiap vaksin itu sama ya, semua sama. Dan bisa diberikan kalau di orang di luar itu kan tadi kata Dr. Sukamto sebelum musim dingin, jadi seasonal, jadi hanya sekali setahun tapi sebelum musim dingin. Di kita bisa diberikan karena seasonal, tidak ada seasonal, jadi sepanjang tahun kapan saja diberikan pada waktu pasien itu siap untuk mendapatkan vaksinasi. Mungkin itu. Terima kasih, sangat jelas sekali. Saya agak ada pertanyaan iseng nih Prof. Samsu. Tadi Prof. Sisi sampaikan bahwa pada saat-saat tertentu WHO 2 kali ya mengumumkan untuk no term dan short term. Nah sekarang kalau misalnya pasien diabetes mellitus stabil, sudah vaksin 6 bulan yang lalu, kemudian ingin bepergian ke wilayah yang jenis strain vaksinnya itu berbeda Prof. Apakah boleh kurang dari 1 tahun divaksin lagi Prof? Ya, jadi vaksin Northern tentu akan memberi perlindungan untuk virus yang bersirkulasi di daerah Northern pada waktu itu yang dipantau oleh WHO. Nah, kalau dia bepergian ke daerah yang sirkulasi virus influenzanya Southern, berarti kalau berbeda maka tidak ada perlindungan. Karena itu sebaiknya kita berikan juga vaksin influenza Southern kalau memang dia akan bepergian ke daerah Southern. Jadi boleh diberikan meskipun belum 1 tahun karena berbeda kemungkinan sirkulasi virus influenza di tempat tujuan yang akan dituju itu bisa diberikan. Jarak waktu yang paling ideal Prof, berapa Prof untuk mendapatkan antibodi atau imunogenisitas yang baik? Ya pada umumnya kan kita tahu dari segi imunologi umumnya sekitar 2 minggu ya. Umumnya sekitar 2 minggu. Dan ini juga penting untuk mempersiapkan kita kalau bepergian. Jangan besok mau terbang, hari ini baru suntik gitu. Pada waktu sampai di tempat tujuan belum terbentuk antibodi, sudah terpapar dengan virus yang bersirkulasi di sana, ada kemungkinan untuk tertular.
Nah, karena itulah pemberiannya hendaknya agak jauh-jauh sebelum pergi. Dan ada baiknya kalau mungkin kita secara rutin. Jadi jangan hanya kalau mau berangkat baru kita vaksin, tetapi secara rutin. Ini terutama sekali buat yang pergi umroh dan haji, biasanya sibuk cari vaksin influenza. Sebenarnya tidak perlu umroh pun kita tetap aja suntik, sehingga selalu setiap tahun kita selalu ada antibodi yang terbentuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat satu data Prof. Samsu mengenai multiple vaksin. Jadi artinya ternyata yang rutin divaksinasi influenza setiap tahun, Prof, itu lebih protektif dibandingkan yang baru satu kali gitu. Jadi yang beberapa kali divaksin setiap tahun itu ternyata secara signifikan tuh lebih protektif. Baik, menarik ya. Saya mau kembali ke Prof. Sisi, tadi sudah disebut-sebut tentang short term, no term, lalu Indonesia ini kalau kita lihat ada di tengah nih Prof. Jadi kita mau menggunakan yang mana Prof? Kalau kita kan semua harus berdasarkan berbasis epidemiologi penelitian ya. Litbangkes pernah, atau Litbangkes itu kan yang mengirim ke GIS itu ke WHO. Menurut mereka kita itu polanya seperti yang Northern Hemisphere ya. Namun gimana pun juga karena kita di tengah-tengah kita bisa dapat virus dari bawah maupun dari atas ya. Jadi tidak masalah. Dan memang kebetulan memang kalau seandainya itu terjadi satu perubahannya itu tidak terlalu banyak antara utara dan selatan itu. Jadi southern dan northern itu kurang lebih ya sama, mungkin beda dalam 1 atau 2 dari. Nah, itu 1-2 yang saya maksud adalah kalau di dalam vaksin itu ada virus yang A dan B. Yang A itu selalu 2 biasanya. A yang H1N1 dan H3N2. Yaitu yang kita sebut kemudian kalau yang B itu ada 2 kan, lineage keluarganya Yamagata dan Victoria. Waktu dahulu selalu itu ditemukan hanya 3 itu ya, salah satu 2A dan 1B, bisa Yamagata, bisa Victoria. Namun belakangan ternyata seringkali dua-duanya itu muncul, sehingga kita bisa lihat di sini kalau hanya satu vaksin mengandung 2A dan 1B yang Yamagata dan atau Victoria, kalau kebetulan yang ada di vaksin itu Yamagata, tapi yang beredar Victoria tentu tidak match, yang disebut mismatch. Jadi tidak terproteksi 100% lah ya, tidak terproteksi tinggi. Namun sekarang ada yang quadrivalent. Jadi quadrivalent itu isinya 2A dan 2B. Jadi vaksin influenza, virus influenza B-nya itu dua-duanya ada. Sehingga sekarang aman meskipun yang keluar AB atau dua-duanya bisa terproteksi. Jadi itu mungkin yang penting juga oleh para dokter diketahui mengenai isinya, yaitu trivalent. Sebetulnya setiap tahun itu bulan-bulan Februari, September itu WHO itu mengeluarkan pengumuman bahwa tahun ini diperkirakan virus-virus yang beredar adalah ini. Dan kita sebagai dokter bisa membuka di FluNet, kita bisa tahu kira-kira sama enggak sih yang Southern sama yang Northern Hemisphere sebetulnya. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga tidak sempat melihat jadi apa aja yang ada. Dan kemudian juga pengadaannya, kalau kita terlalu dekat ke pergantian, kadang-kadang tidak tersedia itu vaksinnya, habis vaksinnya. Ya. Apalagi kalau mau naik haji tiba-tiba bulannya bulan akhir dari Southern atau itu karena Northern kan kalau di haji ya. Jadi mungkin itu yang mungkin teman-teman sejawat bisa ketahui dan bisa dibuka di FluNet atau GIRS WHO. Ini supaya nggak bingung ya. Kita kadang-kadang bingung. Northern itu bulan apa, Oktober sampai Maret, Southern April sampai September misalnya. Pedoman saya nih, pakailah vaksin influenza yang ada pada waktu itu. Itu biasanya sesuai. Ya, setuju, jadi Prof. tidak perlu mikir Southern, Northern, pokoknya resepkan vaksin influenzanya, kalau itu ada, pakailah yang ada pada waktu itu. Baik, baik. Jadi begitu ya tipsnya. Jadi itu biar saja diselesaikan oleh pakar. Ya, teman-teman. Jadi begini, sebetulnya FluNet yang disebut-sebut prosesi itu adalah surveillance ya bro.
yang dilakukan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi di Indonesia itu setiap minggu itu dilakukan pemeriksaan sampling terhadap ILI begitu ya Prof ya, di seluruh Indonesia. Lalu kemudian datanya itu diberikan kepada WHO sehingga WHO punya petanya begitu kan. Nah kalau kemudian teman-teman nggak mau pusing, caranya ikuti Prof Samsu. Jadi yang ada itu sebetulnya adalah yang available untuk Indonesia. Gitu ya Prof. Nah lalu bagaimana dengan alergi tadi sudah disampaikan oleh Prof Samsu ya. Jadi sebetulnya banyak bukti yang menunjukkan bahwa alergi telur nggak ada masalah ya Prof ya. Nah sebetulnya tipsnya bagaimana Prof untuk melakukan vaksinasi agar vaksinasi influenza pada diabetes mellitus itu aman Prof? Ya sebenarnya vaksinasi ini kan yang kita harapkan adalah manfaat dan yang kedua adalah aman. Dan pada uji klinik itu yang nomor satu yang ditekankan adalah keamanan. Kalau keamanan liwat baru dilanjutkan dengan manfaat. Jadi satu hal saja supaya kita yakin, biasanya vaksin yang sudah diakui oleh WHO di masyarakat itu pada umumnya boleh dikatakan keamanannya sudah terjamin melalui penelitian-penelitian yang ada. Nah, khusus untuk vaksin influenza pada diabetes mellitus ini, untuk antigen influenzanya kita sudah paham semua, kontraindikasinya cuma satu, alergi berat yang mengancam jiwa, mungkin shock anafilaktik, karena alergi terhadap antigennya atau komponennya. Dan itu jarang sekali. Barangkali dari setiap tahun kita menyuntikkan influenza seluruh dunia barangkali ratusan juta. Jadi yang kejadian seperti itu jarang sekali kita dengar. Jadi boleh dikatakan aman. Lalu tadi Prof Swastika juga ada bilang, diabetes itu hampir semua bisa disuntik. Kecuali ada keadaan-keadaan akut khusus yang perlu kita tunggu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu terlalu dikhawatirkan. Baik, ya catat ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tadi kita sudah dari A sampai Z, profil vaksinnya aman, lalu ada burden pada influenza, pada diabetes mellitus apabila terkena influenza. Lalu sekarang ini hampir di akhir diskusi kita nih, rekomendasi Prof. Jadi sebenarnya organisasi profesi ya terkait manfaat vaksinasi influenza tahunan ini sebetulnya bagaimana? Saya mulai dari Prof Swas dulu. Ya, saya terus terang saja hari ini saya sangat senang, sangat bangga karena saya ada Prof Sisi, ada Prof Samsu ini pendekar vaksinasi di Indonesia dan kebetulan juga kami di Perkeni Prof, jadi juga sudah memasukkan dan kita memang juga banyak belajar dari profesi yang lain, diabetes di negara lain termasuk Amerika, ya baik perkumpulan diabetesnya, endokrin juga. Jadi kami juga sudah memasukkan di dalam buku panduan Perkeni tahun 2021 bahwa pentingnya vaksinasi pada mereka-mereka dengan diabetes. Jadi mudah-mudahan ini sebagai titik awal apa yang disampaikan oleh Prof Samsu betul sekali. Karena awareness kita kan masih lemah ini di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ke depan di samping mengobati diabetes secara standar baku untuk memperbaiki gula darah dan komplikasi kita makro dan mikrovaskuler, tapi ke depan mudah-mudahan kita interest lagi terhadap komplikasi infeksi diantaranya influenza. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti kalau kita mengajarkan pada anak didik kita ya Prof. Jadi kalau terapi, kalau mau dibagi medikamentosa dan non-medikamentosa. Tapi rupanya kalau kita mau maju lebih lagi, itu ada pencegahan ya Prof ya, selain nanti rehabilitasi. Jadi Prof Swas tadi sudah menyampaikan ada rekomendasi dari Perkeni dan juga organisasi diabetes mellitus atau endokrinologis di seluruh dunia. Lalu bagaimana Prof kalau di Satgas Imunisasi Dewasa PBPAPDI Prof? Ya, saya rasa kita sudah lama memasukkan influenza pada rekomendasi vaksinasi dewasa dan terus sampai sekarang diperbarui. Yang terbaru adalah baru saja 2023 ini.
Kita lihat di sini bahwa usia 18 tahun ke atas, karena di bawah 18 itu Prof. Sisi yang memberikan rekomendasi, itu kita bisa berikan vaksinasi influenza meskipun tidak ada penyakit komorbid. Jadi pada orang sehat pun bisa, karena di sini manfaatnya terutama adalah pada untuk bekerja dan sekolah, produktivitasnya itu bisa dijaga sehingga tidak harus absen kena influenza. Nah, sudah tentu kalau ada komorbid, diabetes dan sebagainya, itu menjadi lebih kuat lagi rekomendasinya. Begitu juga dengan usia. Di atas 50 tahun itu sudah sangat dianjurkan untuk mendapat meskipun tidak ada komorbid. Jadi ini yang kita rekomendasikan pada tahun 2023 ini. Dan sekarang kita juga punya vaksin yang kuadrivalen dan juga mudah-mudahan efikasinya akan lebih baik karena tebak-tebakannya udah mulai berkurang ya. Jadi dua-duanya yang B baik Yamagata maupun Victoria kita masukkan sehingga mudah-mudahan manfaatnya akan lebih tinggi lagi. Satu lagi pertanyaannya Prof, tadi pada pasien, lalu bagaimana yang merawat pasien? Dokter, caregiver, anggota keluarga yang lain. Bahkan sering kita kalau mendapatkan pasien DM yang sakit, proswas, itu laporannya itu cucu saya sakit gitu. Jadi sebetulnya apakah hanya pasien diabetes mellitus atau barangkali orang-orang yang di sekitarnya, Prof. Samsu? Ya, sebenarnya kan orang yang kontak dengan orang influenza itu banyak sekali. Jadi mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Karena itu kita nggak tahu apakah kita entah di naik bus atau naik kereta akan terkena. Karena itu sebaiknya usia 18 tahun ke atas buat dewasa ya, itu silakan untuk dapat vaksinasi influenza setiap tahun. Tetapi ada kelompok yang betul-betul harus kita perhatikan, tadi adalah komorbid. Dan sebenarnya Satgas Imunisasi Dewasa ini sudah beberapa kali dibantu juga oleh ITAGI untuk tenaga kesehatan. Kita sudah memajukan surat ke Kementerian Kesehatan dan juga sudah mendapat dukungan dari ITAGI supaya semua tenaga kesehatan di Indonesia itu mendapat vaksinasi influenza kalau dapat dengan biaya pemerintah. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan pencerahan dari 3 pakar kita, guru-guru kita. Barangkali untuk uraian dari para narasumber kita cukupkan. Terima kasih Prof. Sisi, Prof. Swas, Prof. Samsu. Tapi kita masih punya sesi tanya jawab. Barangkali bisa ditayangkan beberapa pertanyaan. Wow, banyak sekali nih pertanyaan yang sudah masuk. Saya mau mulai dari mana nih? Ya, baik. Saya coba mulai dari teman kita nggak mau menyebutkan namanya, anonimus ya. Terima kasih ilmunya, ya Prof sekalian. Maaf saya baru mau mulai mencoba memvaksinasi pasien saya. Wah, alhamdulillah. Jadi langsung ya. Apakah ada syarat khusus yang harus saya penuhi untuk boleh melakukan vaksinasi flu ini? Barangkali dari Prof Samsu dulu. Monggo Prof. Sekarang kewenangan ya. Kewenangan untuk melakukan vaksinasi itu ada pada semua dokter umum. Karena kita sudah diajarkan terutama Prof Sisi yang rajin mengajarkan untuk dokter umum melakukan imunisasi, baik terutama pada anak. Jadi semua dokter umum itu berwenang untuk melakukan vaksinasi. Tetapi kalau mau update, ikutlah kursus-kursus karena vaksin ini bertambah terus. Ada HPV yang baru, sebentar lagi mungkin ada rotavirus, supaya kita memahami vaksin-vaksin yang baru itu. Jadi dari segi kewenangan, seorang dokter umum itu sudah berwenang untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua tadi 3 pasiennya, anak-anak umur 6 bulan ke atas, keadaannya cukup baik, silakan dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Saya kira jelas sekali. Nah ini pertanyaan berikutnya. Selamat siang Prof, izin bertanya apakah ada batas kadar gula darah berapa untuk mendapatkan vaksinasi influenza? Terima kasih Prof. Ini barangkali Prof. Swas dari
Bu Meili Yohana, monggo Prof. Ya, saya kira kita tadi sudah sepakat ya. Jadi ini kebetulan juga kita sudah membuat buku panduan atas kerjasama Prof. Sisi, Prof. Samsu, dan Perkeni. Jadi sebenarnya batas gula tidak ada batasnya. Jadi kalau boleh dikatakan orang makin buruk harusnya vaksin ya, karena dia kemungkinan komplikasi makin tinggi. Jadi tidak ada batasan, kecuali tadi disampaikan adalah bahwa mereka-mereka dalam keadaan kegawatan. Jadi kalau pasien rawat jalan silahkan vaksin berapapun kadar gulanya. Baik, jadi clue-nya kalau tidak ada indikasi rawat inap, silahkan divaksin. Tadi tambahnya Prof. Samsu, apabila ada serangan jantung pun dalam waktu 3 hari itu sudah bisa divaksin gitu. Jadi sebetulnya syaratnya sangat mudah. Baik, nah ini ke Prof. Samsu, saya izin bertanya, vaksin kuadrivalen yang beredar di Indonesia apakah sama dengan yang beredar di luar? Ya, untuk beredar di M tipe 1 cukup dengan 1 kali per tahun atau bagaimana? Silakan Prof. Sama dengan yang berada di luar dan memang diberikan cukup 1 kali 1 tahun. Baik, saya kira jelas ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi vaksinasi influenza itu kebijakan penetapannya adalah kebijakan global, dikawal oleh WHO gitu ya. Jadi yang diproduksi oleh industri vaksin itu semuanya berdasarkan rekomendasi. Nah ini sekarang pada pasien HIV, nah jadi DM tipe 2 tapi juga ada HIV dan hemodialisis 2 kali per minggu, bolehkah divaksin flu? Boleh. Ya, ada batasan CD4 belum? Ada batasan CD4 nggak? Dikatakan ini kalau CD4-nya 320, bagaimana? Dulu kita memegang ada batasan CD4 200, jadi 320 udah pasti. Tetapi pedoman-pedoman yang baru sekarang tidak lagi mencantumkan CD4. Karena semakin cepat kita vaksin itu semakin baik buat pasiennya. Jadi tidak perlu periksa laboratorium macam-macam. Baik. Kalau keadaan klinis baik, dia bisa jalan ke tempat kita lakukan vaksinasi. Baik. Wah ini pertanyaannya mulai berat nih Prof. Bagaimana fisiologis vaksin influenza bisa menurunkan risiko gagal jantung, infark miokard akut, dan stroke? Barangkali ini Prof. Suas nih. Monggo Prof, silakan Prof. Iya, ya, mungkin kali ini pernah dengan Prof. Samsu juga ya, waktu kita diskusi yang sebelumnya sudah disampaikan bagaimana mekanismenya, apalagi pada pasien-pasien diabetes. Jadi sebenarnya infeksi, makin berat infeksi, sesungguhnya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan luaran kardiovaskuler, diantaranya adalah inflamasi, ya, ada storm, ya, cytokine storm, jadi kemudian bersifat oksidatif stres. Nah itu yang terjadi pada infeksi influenza, apalagi infeksinya berat. Nah kemudian kalau terutama bagi pasien-pasien diabetes yang sesungguhnya sudah rentan, jadi tadi juga disampaikan, rentan mendapatkan kardiovaskuler, bahkan mungkin sudah ada sebelumnya, maka infeksi ini akan memperburuk keadaan kardiovaskuler atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi oleh karena demikian, jadi ini infeksi memperburuk inflamasi, oksidatif stres, dan beberapa hal yang lain juga terjadi, mudahnya terjadi trombosis ya pada pasien-pasien dengan infeksi berat. Jadi saya kira itu mungkin secara umum mekanisme bagaimana infeksi influenza ini memperburuk luaran kardiovaskuler. Jadi dasarnya inflamasi ya Prof ya. Jadi Inflamasi kronik. Inflamasi kronik. Ya. Tapi barangkali juga kalau kemudian sakit flu, Prof, kemudian metabolisme kan meningkat juga ya, Prof ya. Ya. Kemudian ada resistensi Nanti insulin, dan ya, betul, perburukan. perburukan gula darah Baik. misalnya. Iya. Siap. Baik, sangat jelas sekali. Ini dari Dokter Tania, izin bertanya Prof Samsu dan Prof Suas, untuk pasien DM yang baru mendapat vaksin lain, berapa lama jarak terdekat untuk beri vaksin flu? Monggo Prof. Ini kayaknya harus ikut vaksin logi training. Ya, jadi vaksin bisa diberikan secara bersamaan. Bahkan sekarang ada vaksin-vaksin kombinasi yang sampai 5 vaksin dikombinasikan jadi 1 sampai 6 vaksin jadikan 1. Jadi sebenarnya untuk memberikan vaksin flu dengan vaksin lain itu tidak ada masalah.
mau 1 hari bersamaan kiri dan kanan tidak ada masalah, bisa diberikan. Jadi hanya kemarin waktu COVID memang kita memberi waktu tadinya sebulan, kemudian menjadi 2 minggu. Itu bukan karena kita khawatir apa-apa, hanya ingin melihat apakah efek samping yang timbul itu karena vaksin flu-nya atau kena vaksin COVID-nya. Tetapi di luar itu sebenarnya bisa diberikan secara bersamaan, baik pada waktu yang sama pun boleh. Ya, jadi prinsipnya lebih dari 1 vaksin bisa diberikan bersama-sama ya Prof ya. Nah lalu tadi ada pertanyaan tentang alergi telur. Boleh, apakah perlu dampingi antihistamin atau barangkali steroid Prof? Gimana Prof? Pak Kamto yang jawab. Karena banyak melakukan pemberian untuk alergi telur. Iya, barangkali evidence-nya karena teman-teman di Eropa dan di Amerika di 4 musim itu kan vaksinasi nggak ditanya-tanya ya Prof ya, karena sudah rutin semua divaksin, lalu kemudian ada data retrospektif tentang dicek. Jadi yang sudah vaksin tadi kemudian dilihat lagi apakah ada riwayat alergi. Rupanya setelah dihubungkan yang divaksin tadi ada beberapa yang alergi telur gitu. Nah sehingga kemudian keluarlah rekomendasi bahwa kalau ada alergi telur itu nggak ada persoalan. Cuma memang ada beberapa negara Prof yang mensyaratkan ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau berat dia harus dirawat. Jadi kalau alerginya sedang artinya alergi terhadap telurnya. Jadi kalau ringan-ringan saja silakan dilakukan vaksinasi. Tadi Prof Samsu memberikan note, karena alergi ini nggak banyak, mungkin Prof Swas dikonsulkan aja ya Prof ke kita ya. Jadi kalau yang dewasa ya ke anak, kalau yang ke anak-anak ke spesialis anak, kemudian kalau yang dewasa ya ke spesialis penyakit dalam. Gitu Prof ya? Ya. Dan jangan kita lupa juga bahwa dalam proses pembentukan vaksin influenza ini menggunakan media telur. Jadi dia terpapar terhadap telur, sehingga kalau orang itu memang alergi telur, ada risiko untuk alergi telur. Tapi itu jarang sekali dan biasanya juga ringan. Baik. Ya, mungkin bisa ditambahkan memang sesudah dia jadi vaksin sudah bukan telur lagi di situ. Ovalbumin itu jumlahnya sangat-sangat kecil sehingga memang bisa diabaikan untuk alergi telur. Tapi kalau pernah sampai shock anafilaktik karena Alergi telur, berat ya Prof ya? nah itu Baik, yang ya. mungkin mesti diperhatikan. Baik, terima kasih. Ini ke Prof Sisi. Kenapa dosis primer pada anak 6-8 tahun harus diulang setelah 28 hari? Ini penting nih Prof. Ya. Kalau ibunya, bapaknya divaksin, anaknya kok 2 kali, mentang-mentang anak nih harus 2 kali gitu ya. Gimana Prof? Ya, jadi untuk yang primer itu ini sesudah ada beberapa berdasarkan hasil penelitian tentunya dilakukan berturut-turut. Ternyata kalau hanya 1 kali, seperti kita tahu bahwa kalau kita memberikan 1 vaksin, 1 kali itu antibodi belum akan terbentuk ya. Kita akan terbentuk dulu pabriknya lah, memori selnya itu. Nah, pada anak-anak itu ternyata kalau hanya diberikan 1 kali, kemudian ditunggu sampai tahun berikutnya 1 kali lagi, sampai kemudian itu kadar antibodi yang bisa dihasilkan itu tidak maksimal. Tidak sebaik kalau dia diberikan 2 kali dulu dengan jarak 4 minggu minimal, sehingga nanti sesudah berikutnya 1 kali 1 tahun itu akan dicapai level antibodi yang tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tentu kita ingin yang mendapatkan yang tinggi tentang hal ini. Nah, cuman ya itu kadang-kadang baru 1 kali sekarang, tahun depan baru balik lagi mau itu. Nah, kalau di bawah 9 tahun masih tetap dia harus 2 kali. Ya karena vaksinnya juga lain kan, kalau influenza itu setiap tahun. Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Jadi jangan sekadar 2 kali, tapi jaraknya itu harus betul-betul jarak dengan vaksin yang berisi strain yang kurang lebih sama. Baik, jadi pembentukan antibodi yang optimal ya Bro ya, untuk menginisiasi pembentukan antibodi pada tahun-tahun berikutnya. Ini dari Dr. Oki Ramadian. Selamat siang Prof, apakah ada perbedaan efikasi pemberian vaksin influenza pada pasien diabetes dan non-diabetes? Tadi Prof sudah sampaikan, tapi barangkali Prof
telat nih ngikutinya Prof. Jadi Iya. monggo Prof, silakan. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada perbedaan serokonversi dan seroprotektif pada mereka-mereka dengan diabetes. Jadi serupa diabetes dan non-diabetes jika divaksinasi, jadi untuk pembentukan antibodinya. Dan pertanyaan berikutnya itu penting juga, saya kira tidak ada pengaruh vaksinasi influenza terhadap ABA1C, dan juga kita yang intens sekali diteliti kemarin kan vaksinasi COVID itu. Iya. Jadi vaksinasi COVID juga datanya banyak sekali bahwa dia tidak berpengaruh terhadap ABA1C. Baik, Ya. jadi teman-teman barangkali melakukan update terhadap data yang dipublish itu menjadi penting. Jadi teori dasar mengenai pembentukan antibodi misalnya ya, yang misalnya suboptimal pada kondisi usia lanjut, pada pasien komorbid, itu harus diikuti dengan data barangkali Prof. Samsu ya. Karena data kami di Jakarta, pembentukan antibodi pasca vaksinasi influenza pada usia lanjut di atas 60 tahun, itu semuanya mencapai serokonversi dan seroproteksi 100%, hampir 100%, 90 sekian. Jadi artinya mungkin ya dalam ranah teori ya kita mendapatkan beberapa data mengenai kurangnya respon antibodi. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan data seperti ini, kita harus yakin bahwa, dan tentu saja efektivitas tadi, penelitian-penelitian tentang efektivitas itu sudah menunjukkan bahwa sekian kali angka perawatannya kalau tidak divaksin, kalau divaksin meningkat dan seterusnya. Itu saya kira data yang penting untuk modal kita, meyakinkan masyarakat bahwa memang ada manfaatnya, begitu ya Prof ya? Baik, masih ada waktu ini. Baik, ini saya akan berhenti kalau sudah dikode ya. Pertanyaan dari Dr. Zaldi, spesialis penyakit dalam Makassar. Vaksin influenza yang beredar dalam setahun ada short term dan long term hemisphere. Apakah pasien yang telah mendapatkan short term hemisphere perlu mendapatkan vaksin yang long term? Ini saya kira Prof. Sisi, monggo Prof. Ya, jadi seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Samsu, untuk kita yang di tropical itu di tengah, itu di antara North dan South, dan kita bisa memberikan yang mana saja pada waktu kita akan vaksinnya tersedia. Ya, meskipun menurut penelitian ada yang bilang kita Northern ya, namun ternyata efikasinya itu adalah bagus, efektivitasnya. Jadi tidak ada bedanya. Namun saya pernah punya pengalaman, saya waktu itu saya selalu divaksin itu bulan tertentu, bulan Oktober, itu biasanya adalah Northern. Kemudian suatu waktu saya mau ke Australia pada awal tahun. Terus saya lihat, wah ini kok beda banget. Nah saya waktu itu juga konsultasi dengan teman-teman dari vaksin. Udahlah Prof, disuntik aja lagi, saya suntik lagi sekali lagi, tapi jaraknya memang sudah 6 bulan. Jadi itu bisa saja, namun sekali lagi tidak usah dimasalahkan di tempat yang tropik seperti daerah kita yang dekat ekuator ini untuk Southern maupun Northern Hemisphere. Jadi kalau tidak keluar negeri, tidak kemana-mana, di Indonesia saja, kalau sudah suntik 1 kali itu cukup untuk 1 tahun. Baik. Jadi cukup 1 tahun saja ya. Jadi ini kita ngejar waktu, ini pertanyaan masih banyak sekali, tapi barangkali mengingat waktu kita akan ke barangkali 3 pertanyaan ya. Ini dari Dr. Diah Widiarti. Nah ini tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Prof. Samsu. Pemeriksaan apa untuk pengecekan antibodi influenza? Jadi apakah sebetulnya setelah vaksin untuk melihat responnya perlu diperiksa antibodi nggak Prof? Silakan Prof. Itu hanya dilakukan pada penelitian, pada uji klinik. Tapi biasanya pada keadaan di negara maju sekalipun tidak dilakukan. Jadi setelah suntik ya sudah cukup, tidak perlu periksa macam-macam. Tapi biasanya pemeriksaan antibodi pada penelitian itu ya yang tadi itu serokonversi dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, dan seroproteksi apakah kadar neutralizing antibodinya mencukupi sesuai dengan untuk melawan atau melindungi infeksi. Baik, terima kasih Prof. Samsu. Tapi barangkali himbauan saya pribadi, kan kita ini kekurangan eviden mengenai bukti bahwa influenza itu ada. Walaupun tadi Prof. Sisu sampaikan, Prof. Samsu juga sampaikan bahwa dan data surveillance sendiri sudah ada.
rupanya Prof di beberapa rumah sakit di Jakarta itu sudah bisa melakukan pemeriksaan swab antigen influenza. Jadi Rapid. yang rapid, Prof. Dan ternyata pada beberapa kasus, barangkali kita pernah satu grup, Prof, ya. Jadi memang ada gitu loh. Jadi kalau kita mendapatkan batuk pilek menyerupai influenza atau influenza-like illness, itu sebagiannya ternyata memang ada influenza gitu ya. 20 sampai 28%. Kalau di dalam rumah sakit itu hasilnya SARI itu kira-kira 11 sampai 13% yang diduga yang dengan saluran pernafasan atau infeksi. Kalau di puskesmas atau di ini hasil penelitian kita sekitar 20 sampai 48%. Pernah sampai 40 di Bandung itu pernah sampai 48%. Baik. Ya. Baik. Ini kembali ke proswas nih rupanya. Pada pasien diabetik nefropati, post transplantasi ginjal, on imunosupresan, apakah aman diberikan vaksinasi influenza? Wah, ini sudah lebih advance. Ini pertanyaannya tapi nanti mungkin bisa dijawab lebih detail penggunaan imunosupresan. Tapi kalau saya pikir kalau aman, rasanya sih aman. Masalahnya adalah mungkin pertanyaannya lebih penting, kalau kita ada pasien yang mendapatkan imunosupresan, apa cukup memadai enggak serokonversi atau seroproteksinya? Jadi mungkin itu ya Prof. Samsu mungkin lebih detail. Ya, ini sebenarnya tantangan buat teman-teman nefrologi nantinya yang akan mungkin membuat panduan. Tapi kalau kita baca panduan-panduan di luar negeri, mereka pada transplant memberikan 6 bulan setelah imunosupresan. Dosisnya, atau sebelum barangkali ya Bro? Atau sebelumnya. Atau sebelum. Ya. Atau kalau ingin diberikan setelahnya, 6 bulan setelah transplant pada waktu imunosupresannya sudah rendah. Baik, jadi bukan soal bahaya, tapi soal efektivitas pembentukan antibodi. Saya kira ini sampai kepada pertanyaan terakhir, tapi ini paling penting nih kelihatannya. Izin Prof. Swastika, alangkah baiknya vaksin flu ini dapat ditanggung biayanya oleh pemerintah atau BPJS agar semua pasien kita mendapatkan manfaat dengan gratis. Terima kasih. Iya. Ya. Ini gimana Bro? Doa kita bersama. Baik. Surplus ya BPJS surplus. Tadi kita sudah berdiskusikan dengan Prof. Samsu dan semua. Jadi mudah-mudahan kita punya wamen ya, wamen orang diabetes. Yang kedua, diserahkan mudah-mudahan ini didengar. didengar. Mudah-mudahan ya Thomas Jawat didengar. Kita juga yang kedua adalah bahwa diabetes sekarang sedang di transformasi pelayanan. Jadi mau diintensifkan. Kemudian juga penting sekali buku panduan kita juga sudah ada, tinggal menekankan, dan panduan yang nanti kita tanda tangan ini sudah ada. Jadi saya mempunyai tugas sekarang untuk membawa misi ini kepada pemerintah, tapi mudah-mudahan berhasil ya, karena sangat tergantung juga keuangan pemerintah. Saya kira mungkin itu. Silakan Bro, monggo Bro. Jadi saya senang sekali karena kita kan tidak hanya terbatas pada diskusi dan teori ya. Yang penting itu di lapangan bagaimana. Nah karena itu nanti yang perlu sekali kita siapkan adalah bagaimana untuk diabetes ini, pasien-pasien diabetes kita ini mendapat layanan untuk dapat vaksinasi influenza semudah mungkin. Tidak perlu antri lama-lama, semurah mungkin, jangan mahal-mahal, dan sehingga mereka mendapat manfaatnya. Karena itu nanti barangkali perlu kita bicara dengan Persi atau Persada, kalau bisa banyak klinik-klinik imunisasi di rumah sakit, sehingga jangan dia mau imunisasi antrinya ke Prof. Swas. Prof. Swas itu pasiennya sehari 60 lebih, nungguin mau diimunisasi antri 60 kabur dia nanti. Jadi tinggal di klinik Prof. Swas saya bilang sebaiknya imunisasi. Nah, ada klinik imunisasi yang bisa cepat dalam 15 menit sudah dapat suntikan, tunggu 30 menit udah bisa pulang. Terima kasih. Baik, saya kira pertanyaan terakhir ini menutup diskusi kita. Luar biasa, dari A sampai Z itu sudah kita bahas ya. Influenza sendiri, diabetes mellitus itu sendiri, hubungan antara influenza, diabetes mellitus, lalu pencegahannya. Saya kira tinggal teman-teman mempraktekkan. Kami
Satgas Imunisasi Dewasa PB Papdi, Perkeni, Indonesian Influenza Foundation itu sudah melakukan konsensus bersama, dan tadi Prof. Swas sudah singgung, kita akan teruskan ini, perjuangan kita ini untuk merekomendasikan juga nanti selain kepada teman sejawat semua, juga pada halayak masyarakat supaya bisa meyakinkan para dokter bahwa kata Prof. Swas, penting loh vaksinasi pada pasien diabetes mellitus, pada para dokternya. Jadi lalu kemudian kita meyakinkan pemerintah, ya tadi mudah-mudahan kalau semua orang aware, maka insya Allah salah satu cara kita mengurangi beban diabetes mellitus ya itu akan bisa teratasi. Vaksinasi influenza tentu saja menjadi salah satu alternatif yang tadi bukan alternatif saya kira Prof ya, masuk dalam algoritma tata laksana diabetes mellitus. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan diskusi yang dipimpin oleh narasumber yang ahli di bidangnya, selanjutnya kita akan beralih ke prosesi pengesahan konsensus pedoman vaksinasi influenza pada pasien diabetes. Kami persilahkan Dr. Sukamto, Prof. Swastika, dan Prof. Cisi untuk berdiri untuk persiapan prosesi pengesahan konsensus pedoman vaksinasi influenza pada pasien diabetes. Untuk penandatanganan pertama, kami persilahkan Dr. Sukamto selaku Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB Papdi untuk menandatangani konsensus. Demikian prosesi pengesahan konsensus. Mari kita berikan aplaus kepada para narasumber yang telah berupaya untuk menyehatkan masyarakat dalam pencegahan penyakit influenza. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti acara sidang pengesahan ini. Acara akan kembali kami persilakan kepada Dr. Sukamto selaku moderator untuk memberikan closing acara hari ini. Baik, sejauh sekalian, secara maraton kami dari 3 organisasi itu telah bertemu beberapa kali pertemuan dengan melakukan telaah terhadap eviden yang ada, dan hari ini sebetulnya adalah bagian dari resume pertemuan-pertemuan para ahli tersebut, menghasilkan satu konsensus bersama mengenai vaksinasi influenza pada pasien diabetes mellitus. Mudah-mudahan rekomendasi dari kami organisasi ini bisa menjadi pedoman bagi kawan-kawan untuk bisa melakukan tata laksana terutama pasien diabetes mellitus yang lebih komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir. Dalam hal ini vaksinasi influenza menjadi bagian di dalamnya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan untuk para ahli yang sudah menyusun ini. Terima kasih Prof. Swas sebagai inisiator, terima kasih Prof. Sisi yang sudah mendukung rekomendasi ini, dan tentu saja Prof. Samsu Rizal sebagai penasihat Satgas Imunisasi Dewasa, dan tinggal kami serahkan kepada teman-teman untuk dengan yakin melaksanakan dan mempraktekkan sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kita pada pasien-pasien kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.